Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini Bapak bisa bertatap muka dengan kalian, walaupun lewat materi daring di masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang, tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Sartibi atau sering dipanggil Pak Ibi. Pada kesempatan hari ini, Bapak ingin menyampaikan materi MPLS, yaitu materi kurikulum. Sebelum itu, Bapak selalu berpesan kepada kalian di masa pandemi ini, jaga selalu kesehatan, banyak berdoa dan beribadah kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku semua, untuk materi pertama terkait kurikulum, Bapak ingin menyampaikan struktur kurikulum yang ada di SMA kita. Kalian bisa lihat slide-nya. Oke. Di kelas 10, kalian akan mendapatkan 17 pelajaran yang terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama, kelompok A umum, ada 6 pelajaran di situ. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Untuk kelas 10, ada 3 jam pelajaran. Nomor 2, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pelajaran ketiga, bahasa Indonesia. Keempat, matematik umum. Kelima, sejarah Indonesia. Dan pelajaran keenam adalah bahasa Inggris. Berikutnya, kelompok B umum. Kelompok B umum ada 3 pelajaran, yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, serta prakarya. Nah, 9 pelajaran ini kalian akan dapatkan baik yang jurusan IPA ataupun jurusan IPS. Jadi 9 pelajaran ini semuanya dapat di 2 jurusan tersebut. Berikutnya adalah kelompok C, yaitu peminatan dan lintas minat. Ada 6 pelajaran di situ. Ini yang membedakan kalian antara jurusan MIPA dan IPS. Untuk jurusan MIPA akan mendapatkan pelajaran matematika dan untuk IPS akan mendapatkan pelajaran geografi. Kemudian fisika untuk MIPA dan sejarah untuk IPS. Pelajaran berikutnya adalah biologi bagi yang mengambil jurusan MIPA dan sosiologi yang mengambil jurusan IPS. Berikutnya kimia untuk jurusan IPA dan ekonomi untuk jurusan IPS. Nah, berikutnya adalah pelajaran lintas minat. Ada 3 pelajaran di situ. Yang pertama adalah TIK. Ini untuk MIPA dan IPS, dua-duanya dapat pelajaran TIK, teknologi informasi dan komputer. Berikutnya adalah bahasa Inggris lintas minat. Baik MIPA maupun IPS akan mendapatkannya. Berikutnya adalah pelajaran bahasa Arab untuk jurusan IPA dan IPS. Kelompok terakhir adalah kelompok D atau kelompok muatan lokal. Ini ada 1 pelajaran baca tulis Quran atau BTQ. Ada 2 jam pelajaran di kelas 10. Nah, ke-17 pelajaran ini akan kalian terima ya selama kalian belajar di SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang. Berikutnya, karena kita masih kondisi pandemi, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, maka sistem pembelajaran masih bersifat daring atau online. Jadi kalian belajar di rumah masing-masing melalui HP, laptop, tablet, atau perangkat elektronik yang lain. Nanti guru mata pelajaran akan men-share materi-materi pelajaran nanti yang akan kalian terima. Nah, sekolah sudah membuatkan WA group
kelas. Jadi nanti pada saat kalian sudah memulai belajar daring, nanti terlebih dahulu masuk ke grup WA kelas tersebut. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian tinggal disepakati dengan guru pelajaran masing-masing apakah menggunakan aplikasi pembelajaran apa. Bisa Zoom Meeting, bisa Google Classroom, atau aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lainnya. Baik, Bapak akan tampilkan berikutnya terkait jadwal pelajaran daring di sekolah kita. Kalian bisa lihat slide-nya. Nah, ini jadwal kegiatan belajar mengajar daring di sekolah kita hari Senin dari jam 7 sampai jam 8, baik yang ngambil jurusan MIA atau MIPA maupun IPS, itu sama pelajarannya PAI. Di sini kebetulan kelas 10 ada 5 kelas. Untuk IPA ada 5 kelas, untuk IPS ada 4 kelas. Jadi totalnya 9 kelas. MIPA 1 kelas MIPA terdiri dari MIA 1 atau MIPA 1 sampai MIPA 5. Dan kelas IPS-nya atau jurusan IPS-nya dari 11 I1 sampai 11 I4. Nah, hari Senin dari jam 7 sampai jam 8 kalian akan mendapatkan pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Ini kode guru mata pelajarannya, kalian bisa lihat di bawah nama gurunya. Ini sesuai dengan kode di guru masing-masing. Berikutnya masih di hari Senin dari jam 8 sampai jam 9 kalian akan mendapatkan pelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Berikutnya jam 9 sampai jam 10 kalian istirahat. Dilanjut jam 10 sampai jam 11 adalah pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian jam 11 sampai jam 12 mendapatkan pelajaran matematik umum. Ya, jadi di hari Senin ini baik yang ngambil jurusan MIPA maupun IPS itu sama mendapatkan mata pelajaran umum. PAI, PKN, Bahasa Indonesia, dan Matematik Umum. Berikutnya di hari Selasa, di jam 7 sampai jam 8, kalian akan mendapatkan pelajaran sejarah Indonesia, baik IPA dan IPS, kemudian Bahasa Inggris untuk jurusan IPA dan IPS, kemudian jam 9 sampai jam 10 kalian istirahat, jam 10 sampai jam 11 kalian akan mendapatkan pelajaran seni budaya, kemudian jam 11 sampai jam 12 akan mendapatkan pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Kemudian di hari Rabu dari jam 7 sampai jam 8 kalian akan mendapatkan pelajaran prakarya baik IPA dan IPS. Kemudian untuk jam 8 sampai jam 9 untuk IPA mendapatkan pelajaran matematik peminatan dan untuk IPS mendapatkan pelajaran geografi. Kemudian di jam 9 sampai jam 10 istirahat. Di jam 10 sampai jam 11 untuk IPA mendapatkan pelajaran fisika dan untuk IPS mendapatkan sejarah peminatan. Di jam 11 sampai jam 12 untuk jurusan IPA mendapatkan pelajaran biologi dan untuk IPS mendapatkan pelajaran sosiologi. Berikutnya di hari Kamis dari jam 7 sampai jam 8 untuk jurusan IPA mendapatkan pelajaran kimia dan jurusan IPS mendapatkan pelajaran ekonomi. Dari jam 8 sampai jam 9 untuk IPA dan IPS sama mendapatkan pelajaran TIK, Teknologi Informasi Komputer, ini lintas minat. Jadi semua jurusan baik IPA maupun IPS mendapatkannya. Kemudian dari jam 9 sampai jam 10 kalian akan mendapatkan pelajaran bahasa Inggris lintas minat. Sama untuk IPA dan IPS pun mendapatkan semua. Berikutnya di hari Jumat dari jam 7 sampai jam 8 kalian akan mendapatkan pelajaran baca tulis Quran atau BTQ baik IPA maupun IPS. Kemudian dari jam 8 sampai jam 9 kalian akan mendapatkan pelajaran bahasa Arab baik jurusan IPA ataupun jurusan IPS. Nah, inilah jadwal kegiatan belajar mengajar online atau daring
Jadi teknisnya anak-anakku semua, guru mapel masing-masing di jam-jam ini dari Senin sampai Jumat akan mengirimkan materi lewat media pembelajaran yang kalian sudah sepakati bersama, bisa lewat WA grup kelas, bisa lewat Zoom Meet, bisa lewat Google Classroom, ataupun aplikasi-aplikasi pembelajaran online lainnya. Ya mudah-mudahan kondisi pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa sekolah tatap muka ya. Berikutnya anak-anakku semua, jika di antara kalian ada yang mengalami kendala teknis, baik tidak punya HP ataupun misalnya jaringan yang sering gangguan, sekolah menyediakan fasilitas lab komputer yang kalian bisa gunakan bagi yang mengalami kendala jaringan ataupun tidak memiliki HP tersebut. Ya, tapi syukur-syukur kalian sudah terbiasa dengan alat elektronik terutama HP sehingga bisa diminimalisir ya kendala-kendala tersebut. Kemudian anak-anakku semua, di sekolah kita juga ada jadwal piket guru. Jadi kalau misalnya kalian ada kendala teknis terkait dengan penerimaan materi secara online, kalian bisa datang ke sekolah dengan menemui guru piket. Nah, di sini kebetulan kalian bisa lihat. Nah, di sini dari hari Senin sampai sebentar ya, dari hari Senin sampai hari Jumat ada piket guru di sekolah. Oke, untuk hari Senin ada nama-namanya di sini. Ibu Asri, Ibu Tuti, Pak Cahyadi, Bu Wawa, Pak Rusoma, Bu En, dan Bu Nadia. Itu untuk piket di hari Senin. Kemudian di hari Rabunya juga sama, ada 7 orang. Sampai pada piket hari Jumat. Ya. Jadi, sekolah berusaha melayani semaksimal mungkin kebutuhan peserta didiknya, kebutuhan kalian semua. Jangan sampai di masa pandemi ini kalian terkendala hal-hal teknis gitu. Jadi kita sekolah berusaha memaksimalkan pelayanan kepada peserta didik sehingga kalian bisa terlayani dengan baik. Berikutnya anak-anakku semua, Bapak ingin juga tampilkan siapa sih wali kelas kalian ya. Oke, kalian bisa lihat. Oke, sebentar ya anak-anak semua, Bapak akan tampilkan slide-nya. Nah, ini dia. Untuk kelas 10 MIPA 1, nanti wali kelasnya Ibu Mumun Mulyana Eskom, atau sering dipanggil Bu Mumun. Untuk kelas 10 MIPA 2-nya, itu nanti Bu En Quraini SPDI, atau Bu En. Kelas 10 MIPA 3, Bu Yayah SPD, atau sering dipanggil Bu Yayah. Beliau juga mengajar bahasa Indonesia. Bu En ini mengajar bahasa Arab dan Bu Mun mengajar TIK. Kemudian untuk kelas 10 MIPA 4 itu wali kelasnya adalah Bu Mudamiratul Asnam SPD atau sering dipanggil Bu Ira. Kemudian untuk kelas 10 MIPA 5 itu ada Bu Soematul Maimana SPD atau sering dipanggil Bu Mai. Ini mengajar kimia beliau, matematik umum. Kemudian Bu Ira mengajar fisika dan juga matematik umum. Berikutnya adalah kelas 10 IPS 1. Ini ada Bu Ningsi Haryani, Eshum. Beliau adalah guru sejarah Indonesia. Kemudian untuk kelas 10 IPS 2-nya adalah Bu Wawah SPD. Sering dipanggil Bu Wawah, beliau ngajar PKN. Kemudian untuk kelas 10 IPS 3 ada Bu Ade Mutmainah SPD. Beliau mengajar geografi. Dan terakhir kelas 10 IIS 4 dipegang wali kelasnya oleh Ibu Asri Fajriyati SPD. Ya, nanti kalian setelah MPLS ini akan dibagi
berdasarkan kelas-kelas mengacu kepada hasil psikotes kalian nanti. Ya, jadi nanti minat dan bakat kalian adanya di mana. Kebetulan kita ada 9 kelas, 5 kelas untuk MIPA atau IPA atau MIA, dan 4 kelas untuk jurusan IPS atau IIS. Ya, Bapak berharap pilihan kalian itu sama dengan minat dan bakat kalian. Jadi jangan memaksakan diri. Kalau sanggupnya di IPS ya di IPS, kalau emang sanggupnya di IPA atau minatnya di IPA ya di IPA. Ya. Oke, anak-anakku semua, itu tadi terkait dengan siapa sih wali kelas kalian di kelas masing-masing. Berikutnya Bapak ingin menampilkan tentang kalender pendidikan Provinsi Banten tahun ajaran 2021-2022 di sekolah kita. Nah, ini kalian bisa lihat di sini untuk di bulan Juli 2021 kalau di kalender akademik kalian akan memulai MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini dari mulai hari Senin tanggal 12, 13 sampai 14 Juli 2021. Kemudian hari Kamis Jumatnya itu kalian berkoordinasi dengan wali kelas tentang pembagian struktur kelas ya, sekaligus pengenalan tata tertib yang ada di sekolah kita. Ya, mudah-mudahan apapun yang ada kendala di kelas kalian itu bisa dikonsultasikan dengan wali kelasnya masing-masing sehingga kalian nyaman ya, kemudian bisa kondusif. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan walaupun simpel materi ini, tapi bermanfaat besar buat kalian. Karena kalaupun banyak tidak terlalu penting ya kalian juga malah lupa ya materi-materi yang sebelumnya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.